Ya, baik. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, Sukihoto, Namo Buddhaya. Ya, jadi pada hari ini kita akan melanjutkan tentang Tiro Kuda Sutta. Tetapi sebelum melanjutkan Tiro Kuda Sutta, jangan lupa ya, kemarin Bante ada kasih Anda PR. Ya, PR-nya apa? Tidak berbuat jahat walaupun kecil yang dapat dicela oleh para bijaksana. Dan kalau ada waktu, usahakan Bapak Ibu ya, usahakan dalam batin kita semoga semua makhluk hidup berbahagia dalam batin kita setiap hari. Ini PR-nya ya. Pada hari ini kita akan membahas Tiro Kuda Sutta. Bait yang pertama, bait yang kedua mungkin kita akan selesaikan hari ini. Bait yang pertama coba kita lihat kembali di buku Parita Anda ya. Mungkin Cisusi mungkin bisa bacain 269 ya. Di bait yang pertama tadi, di situ dibilang di balik dinding ya, di balik dinding, karena Tiro Kuda berarti di balik dinding ya, itu artinya. Indonesia bait 1 dan 2 aja. Di balik dinding-dinding mereka berdiri dan menunggu, juga di perempatan dan pertigaan jalan. Mereka kembali ke rumah-rumah yang telah mereka huni. Mereka menunggu di kusen-kusen pintu. Namun, jika diadakan pesta besar dengan sajian makanan dan minuman yang beraneka macam, ternyata tak seorang pun yang mengingat makhluk-makhluk itu akibat dari perbuatan mereka di masa lampau. Ya, baiklah ya. Jadi kalau kita baca Tiro Kuda Sutta dengan sungguh-sungguh ya, mungkin Anda rasanya sangat sedih Bante ya. Sangat sedih, sangat merinding, kok bisa ya mereka kembali ke rumah yang mereka huni. Nah sekarang Bapak Ibu, nah ini coba Anda sekarang Bante mau minta Anda untuk visualisasi ya. Coba sekarang Anda tutup mata Anda, terutama ini mereka-mereka yang tinggal di luar, mungkin ada kampung ya, mereka-mereka ada di Jakarta. Kemudian mereka punya kampung, punya rumah di kampung yang masih ada. Nah sekarang coba Anda visualisasi, Anda ingat rumah Anda dulu ya, bukan rumah Anda yang di Jakarta. Misalnya Anda punya rumah di kampung, nah coba Anda ingat dulu. Coba Anda tutup mata Anda, kemudian Anda ingat rumah Anda dulu. Ya, 3, 2, 1. Oke. Sudah sampai di rumah belum? Sudah ya? Ingat nggak rumahnya bagaimana? Masuknya di mana? Pintunya bagaimana? Warnanya bagaimana? Oke. Sampai di sini Bante cuma mau kasih tahu Anda, ya udah ingat, tetapi jangan melekat ya. Nanti Anda pergi, tinggal di sana lagi nanti. Ya, jadi dalam Bante pernah baca buku Tibetan Book of Death and Dying. Di situ disebutkan bahwa makhluk-makhluk yang setelah mereka meninggal, 49 hari setelah mereka meninggal, mereka akan mengingat Bapak Ibu di mana mereka pernah pergi. Ya, di mana mereka pernah pergi. Jadi kalau mereka misalnya mengingat dia sering pergi misalnya ya, sering pergi ke pub, ke bar, ke tempat-tempat seperti itu, diskotik, ya siap-siap penunggu diskotik banyak. Ya, yang pasti Bapak Ibu harus tahu, penunggu wihara itu sedikit. Kenapa? Umat Buddha malas ke wihara, tenang aja, aman. Ya, tenang aja, aman. Tetapi tempat-tempat yang mereka suka pergi, mereka akan pergi. Kenapa? Alam bawah sadar kita mencatat Bapak Ibu, seperti tadi. Anda tutup mata, langsung bayangkan, oh rumah saya, misalnya rumah Bante di Manado. Ya, rumah Bante di Manado, pintunya warna hijau, ya kan? Catnya warna oranye. Nah, saya ingat. Jadi begitu misalnya kita, let's say, meninggal,
Kan kalau sekarang nih badan, kalau mau pergi harus apa? Pakai tiket pulang, betul nggak? Tetapi kalau badan ini sudah nggak ada, tinggal batin. Batin itu cepat. Seperti tadi Bante bilang, kasih contoh Anda, begitu Anda tutup mata, Anda visualize, misalnya rumah Anda di Medan, langsung sampai. Langsung sampai. Ya. Nah, kenapa mereka kembali ke rumah-rumah yang mereka huni? Karena disitulah memori, ya. Memori, kemelekatan, dan seterusnya ada di rumah. Ada di rumah. Sehingga kenapa dia akan kembali ke rumah-rumah yang mereka pernah huni. Ini yang pertama. Yang kedua, belum lagi bagi orang-orang yang tidak mengenal ajaran Buddha. Kalau Bapak Ibu kan Bante sudah jamin nih ya, sudah jamin, betul nggak? Sudah ajarkan bagaimana Anda melepaskan kemelekatan, ya kan? Mata, melihat, telinga, hidung, mulut, lidah. Itu sudah semua, Bante sudah ajarkan Anda. Tetapi bagi mereka yang tidak memiliki ajaran, mereka akan melekat. Mereka akan melekat dengan harta dia, emas dia, ya kan? Suami atau istri dia, anak-anak dia, ya kan? Bahkan mungkin ikan cupang dia, hewan dia, dan seterusnya. Pacar dia, dan seterusnya. Mungkin bagi yang anak-anak masih kecil, dia akan melekat sama handphone dia, PUBG dia, Mobile Legend dia. Mungkin dia akan ingat dengan itu. Nah, ketika kita seperti itu, Bapak Ibu, otomatis ketika kita meninggal, kita akan pergi ke alam situ. Ya, referensi Bante untuk tentang meninggal, kalau Anda rajin mau baca, Anda bisa lihat buku The Book of Tibetan Death and Dying. Di sana ada menceritakan 49 hari Anda akan kemana. Ya, setelah Anda meninggal, 49 hari ini, hari pertama Anda bagaimana, hari kedua sampai hari ke-49, kemudian Anda reinkarnasi. Tetapi yang pasti selama 49 hari itu, memori yang Anda sering lakukan itu akan muncul. Misalnya, let's say Anda punya karma baik lebih tinggi sedikit daripada makhluk peta yang tadi. Anda punya kebiasaan merawat anjing, ya, dogi. Bagi orang yang punya hobi peliharaan dogi, maka apa yang terjadi? Begitu lihat dogi, ih lucu, ya kan? Ih lucu, mau gendong. Ih lucu, mau pegang. Selama 49 hari ketika kita sudah meninggal, kita ada punya karma baik. Misalnya Anda sering berdana dan seterusnya. Tetapi sila kita jelek, nggak pernah meditasi, cuma berdana tok. Ya, begitu Anda punya memori karena Anda adalah hobi pelihara misalnya dogi, anjing. Ya, kemudian ketika dalam 49 hari itu akan muncullah si Blacky, si Brownie, si Katy, dan seterusnya. Akhirnya Anda mengingat, oh saya paling sayang yang namanya Katy. Begitu Katy muncul di depan Anda, yang Anda adalah sudah meninggal ya, Anda peluk si Katy, langsung keluar ada kuping 2 tambah ekor 1. Jadi anaknya Katy. Itu ya, kalau Anda punya karma baik. Ya, karena kalau anjing-anjing sekarang juga kan hebat kan, naik Alphard, susternya 3. Kalau Bante masih naik Grab ya, jadi karma baiknya lebih banyak. Ya kan, dimandiin, dicukurin. Kalau Bante cukur sendiri, nggak ke salon ya. Kalau itu pergi salon, luar biasa nggak? Nah, jadi kita bilanglah seperti itu proses ketika kita meninggal nanti. Ya, Bante rasa proses meninggal Bante sudah pernah bahas di Cetya Panyasika. Nanti ada rekamannya ya, bisa Anda lihat di YouTube. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana mungkin mereka kembali ke rumah. Dia kembali ke rumah Bapak Ibu karena dia melekat. Karena dia melekat. Kadang-kadang lucu nih ya, kadang-kadang saya pernah pergi sama satu biku senior, kita lagi sembahyang rumah duka. Jadi lagi baca-baca doa, terus mereka iseng ya, bicaranya iseng. Jadi Bantenya bilang, kita sembahyang susah-susah, dianya nggak di sini. Terus saya tanya, kenapa nggak di sini? Iya, pergi tuh ke rumah
lihat berangkas dia. Ya, pergi cari berangkas dia. Para Bante datang di rumah duka sembayang, capek-capek kan. Anicca wata sankhara. Dianya badannya ada, tapi rohnya, batinnya pergi ke berangkas, nungguin di sana, ya. Jadi hati-hati yang punya berangkas besar, apalagi yang second, hati-hati, itu ada isinya nanti. Isinya besi ya, jangan takut. Ya, jadi di kusen-kusen pintu di rumah, kadang-kadang di perempatan jalan. Yang di perempatan jalan biasanya mereka yang meninggal karena kecelakaan dan seterusnya ya. Jadi mungkin lagi nyebrang terus ketabrak, ya mungkin tunggu di situ. Sehingga kadang-kadang dibilang ya hati-hati kalau di perempatan jalan karena banyak yang nungguin. Ya mungkin ya karena kita nyebrangnya sembarangan akhirnya ketabrak. Karena memori kita terakhir di sana, kita lahir di situ, tunggu di situ, dan seterusnya. Inilah yang disebabkan mereka-mereka yang tinggal di tempat-tempat seperti ini, ya. Jadi Anda jangan heran kalau rumah Anda ada hantu, nggak usah takut, ya kan? Nggak usah takut. Karena kenapa? Kasihan, dia belum belajar melepas, ya kan? Umat Buddha sudah belajar melepas. Kalau Anda jadi hantu, kalau tadi kasihan. Kalau Anda yang jadi hantu, Bante bilang kasihan deh lu. Karena Anda sudah belajar, yang hantu belum belajar agama Buddha. Anda sudah belajar, harusnya Anda tahu, oh ini kemelekatan lepas. Tetapi kalau hantu yang di rumah Anda saat ini ada, misalnya ada makhluk di rumah Anda, ya sudah. Itu karena dia belum belajar melepas. Ya. Jadi ketika ada kita bilang, Bante rumah saya ada makhluk, ya pasti. Karena kenapa? Mungkin rumah kita dulu itu, kan kita nggak tahu. Mungkin Anda belinya misalnya ruko, tetapi sebelum jadi ruko, apa yang terjadi? Rawa. Rawa kan? Mungkin mundur lagi berapa ratus tahun, ada rumah di situ, mungkin kena bom waktu Perang Dunia, dan seterusnya. Akhirnya mereka tinggal di situ masih. Jadi ini sangat wajar kalau mereka ada di rumah kita. Jadi nggak usah usir ya, nggak usah usir, nggak usah takut. Tapi yang ada kita kembangkan cinta kasih karena mereka ada di sana akibat kemelekatan mereka terhadap rumah mereka, harta mereka. Ya. Nah yang kedua, ketika diadakan pesta, mereka nggak dihiraukan. Ya kan, nggak dihiraukan, kayak nggak dipanggil, dan seterusnya. Ini diakibatkan karena disebutkan bahwa akibat dari perbuatan mereka di masa lampau. Sekarang Bante tanya Anda, kalau kita bikin pesta, siapa yang kira-kira Anda akan undang duluan? Orang yang dekat sama kita. Ya kan? Ini yang pertama yang akan kita undang. Kalau orang musuh kita, Anda mau undang apa enggak kira-kira? Nggak mau undang. Nanti daripada dia datang ke sini, sebel. Atau misalnya Anda mau pernikahan, apakah Anda akan undang mantan Anda? Ya kan? Belum tentu. Nah, jadi sama dengan ini, diakibatkan kenapa sih kita nggak undang? Karena karma lampau mereka, perbuatan mereka di masa lampau, jadi kita tidak mengundang mereka. Ini yang poin yang pertama. Poin yang kedua adalah karena orang tua yang sekarang juga kan, kok anak gua Bante sudah kaya kok lupain saya, ya kan? Nggak usah mati dulu dah, ya masih hidup dah kitanya. Tetapi banyak nggak orang tua yang merasa anak saya sudah sukses kok malah lupain saya? Anak gua sudah sukses, jalan kemana-mana saya nggak pernah diajak. Betul? Kenapa nggak pernah diajak? Mungkin Bapak Ibu, waktu Anda muda, Anda nggak take care anak Anda. Waktu kamu masih muda, anak Anda masih kecil, Anda nggak berikan contoh yang baik kepada anak Anda. Atau Anda terlalu, istilahnya apa ya, ngeselin bagi anak Anda.
Sehingga, ngapain ajak orang tua saya jalan-jalan misalnya ya. Ini adalah contoh yang nyata. Atau Anda selaku ibu mertua atau bapak mertua terlalu cerewet, mau ini, mau itu, sehingga anak Anda dan pasangannya nggak suka sama Anda. Itu juga ada. Jadi ini banyak case, banyak kejadian yang mengakibatkan kenapa Anda nggak diundang. Ini case ketika masih hidup, apalagi sudah nggak ada, masih hidup aja nggak dipanggil, apalagi sudah nggak ada. Ya kan? Itu. Ya, jadi kenapa kita kaitkan ke karunia? Jangan berbuat kesalahan walaupun kecil. Karena kalau kita berbuat kesalahan, maka kita sendiri yang akan menerimanya. Kita sendiri yang akan menderita. Kalau Anda nggak mau menderita, jangan berbuat kesalahan. Yang sudah, misalnya Anda sudah berbuat, ya udah. Sekarang misalnya Anda sudah tua, aduh, saya pernah begini. Orangnya masih hidup, pergi minta maaf cepat-cepat. Ya kan? Anak Anda masih ada, cepat-cepat minta maaf. Jadi, sehingga nanti ketika kita semua akan berpisah, ya kan? Bante akan berpisah sama Anda juga akan berpisah sama Bante. Kita nggak tahu siapa yang berpisah duluan, ya kan? Berpisah di sini paling gampang Anda lihat, nggak usah berpisah kematian ya. Kita berpisah dari ini aja, Facebook, ya kan? Begitu Bante pencet, sudah kita berpisah sudah. Ya, jadi akibat perbuatan lampau sehingga mereka tidak diundang, Bapak Ibu. Nah, poin yang ketiga, syair yang ketiga ketika kita baca kembali, ketika bagi mereka yang memiliki cinta kasih, ya kan? Bagi mereka yang memiliki cinta kasih, maka mereka akan menyampaikan pelimpahan jasa, mempersembahkan makanan dan seterusnya, sambil mengucap semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Siapa yang punya cinta kasih ini, Bapak Ibu, kira-kira? Anak-anak kita yang mengenal Buddha Dhamma, yang punya hiri dan otapa, yang punya kata nyu, kata wedi, tahu akan jasa dari orang tua dan tahu membalas jasa tersebut. Selain itu, nggak bakalan. Anda nggak bakalan disembayangkan selain itu. Oleh karena itu, kalau anak Anda masih kecil, cepat-cepat bawa ke sekolah minggu. Cepat-cepat didik jadi agama Buddha. Iya dong. Itulah investasi yang bisa Anda lakukan saat ini. Sehingga ketika mereka besar, Anda sudah, kata Krisdayanti ya, I'm sorry to say goodbye. Nah, Anda tenang. Kenapa? Anak-anak Anda masih melimpahkan jasa kebajikan yang mereka perbuat kepada Anda selaku orang tua yang telah mendahului mereka. Kita semua akan berpisah, tetapi siapa yang bisa melestarikan kebudayaan perbuatan baik ini, maka mereka akan tetap dikenang oleh generasi selanjutnya. Kalau kayak tata cara ini kita stop, maka siapa yang akan melanjutkan kepada Anda? Ya, jadi ajarkan anak-anak kita sedini mungkin sehingga Anda nggak khawatir. Anda nggak khawatir. Bante sudah cerita tentang spiritual ya, edukasi spiritual kepada anak Anda. Kalau Anda sudah edukasi mereka dengan cara spiritual dari kecil, ya kan, dia besar jadi orang yang baik, terus jadi orang yang dengar-dengaran, Anda amit-amit ya, tapi pasti sih Bapak Ibu, kita nggak usah bilang amit-amit deh, kan anicca. Kita pergi misalnya, ya sudah, mereka tetap akan doakan Anda. Mereka akan tetap, oh, coba deh cariin Bante, coba deh cariin Suhu, cariin Rinpoche atau Lama untuk doakan mama papa saya. Tetapi kalau Anda nggak pernah ajarkan pelimpahan jasa, mereka nggak ngerti, bagaimana mereka akan bikin seperti ini di masa ke depan.
Ya, oleh karena itu peran penting kita sebagai generasi saat ini. Orang tua kah, apakah Anda masih muda? Kita harus melestarikan. Supaya kenapa? Banyak orang-orang yang nantinya akan meninggal, yang karma baiknya masih kurang, mereka akan mendapatkan doa dari sanak famili mereka di masa datang. Ya, oleh karena itu, coba nanti Anda renungkan ya, benar nggak sih tuh Bante bilang? Nanti malam ini Anda bisa mikir, Anda renungkan, benar nggak ya? Benar nggak? Antar anak Anda ke sekolah minggu, jangan cuma antar ya. Ini bukan sekolah, kasihan Bapak Ibu ya. Kita para rohaniawan, kita bukan kayak guru ya di sekolah, bukan. Anda datang ke wihara, bukan cuma Anda drop anak Anda di depan pintu terus bye-bye, nanti jam 11 datang jemput lagi, bukan. Tetapi Anda punya anak datang belajar, papa mamanya juga datang dengar. Ya kan, dengar, oh Romo ini bilang begini, Bante ini bilang begini. Jadi Anda juga punya pegangan hidup Anda, bukan cuman anak Anda. Oh, yang penting hari Minggu untuk dapat nilai anak drop ke wihara, terus papa mama pulang tidur. Bukan, tetapi sama-sama belajar sehingga kebahagiaan, kekompakan dalam keluarga itu jadi erat, jadi bagus ya. Nah, ini yang bisa Bante sampaikan buat malam hari ini. Sekarang kita menenangkan pikiran kita dengan bermeditasi ya. Silakan Anda duduk dengan rileks.